Perkenalkan, nama saya Desilinda Harefa, NIM 251030007. Saya semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di sini saya membuat video interaktif yang berjudul yang pertama, Urgensi Keterampilan Mengajar Berbasis Kearifan Lokal dan Pengembangan Keterampilan Mengajar Berbasis Kearifan Lokal. Yang pertama, mengapa kearifan lokal penting? Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya yang perlu dijaga dan diwariskan melalui pendidikan. Dalam pembelajaran, nilai-nilai lokal membantu siswa mengenal identitas daerahnya serta membentuk karakter yang baik. Yang pertama, membentuk kepribadian siswa. Yang kedua, menanamkan nilai budaya. Dan yang ketiga, menjadi filter pengaruh globalisasi. Pembelajaran tidak hanya menekankan ilmu, tetapi juga nilai kehidupan. Mengapa kearifan lokal tidak bisa diabaikan? Di tengah arus globalisasi yang semakin kuat, nilai-nilai budaya lokal mulai mengalami penggeseran bahkan terlupakan. Jika pendidikan hanya berfokus pada aspek akademik, maka siswa akan kehilangan jati dirinya. Pentingnya bagi siswa, kearifan lokal memberikan dampak positif bagi perkembangan siswa. Anak tidak hanya belajar pengetahuan, tetapi juga memahami kehidupan yang ada di lingkungannya. Yang pertama, siswa lebih mengenal budaya sendiri. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan keterampilan. Dan yang ketiga, menumbuhkan sikap sopan santun. Siswa menjadi cerdas sekaligus berkarakter. Peran guru. Guru memiliki peran penting dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam pembelajaran. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga menjadi teladan dalam sikap dan perilaku. Yang pertama, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menciptakan pembelajaran yang menarik. Dan yang ketiga, menanamkan nilai melalui contoh nyata. Guru adalah jembatan antara budaya dan pendidikan. Yang kedua adalah landasan pendidikan berbasis kearifan lokal. Pendidikan berbasis kearifan lokal memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa penerapannya bukan hanya kebutuhan, tetapi juga merupakan amanat kebijakan pendidikan. Beberapa landasan yang mendukung antara lain, yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan dapat berbasis pada potensi dan keunggulan daerah. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pendidikan berbasis keunggulan lokal yang dikembangkan sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Yang ketiga, Kebijakan Pendidikan Nasional atau Renstra Kemendiknas yang menekankan pentingnya pendidikan yang memperhatikan keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan budaya. Dengan adanya landasan ini, kearifan lokal menjadi penting dalam proses pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, tujuan pendidikan berbasis kearifan lokal. Pendidikan berbasis kearifan lokal bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa dengan lingkungan dan budaya daerahnya. Yang pertama, mengenalkan dan memahami keunggulan lokal. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dan sikap siswa. Yang ketiga, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah. Dan yang keempat, mempersiapkan siswa menghadapi perkembangan global. Dari budaya lokal, siswa siap menghadapi dunia. Yang keempat, langkah implementasi kearifan lokal. Penerapan kearifan lokal dalam pembelajaran perlu dilakukan secara terencana agar sesuai dengan kebutuhan siswa dan lingkungan. Yang pertama, mengidentifikasi potensi dan budaya daerah. 2. Menentukan tujuan pembelajaran. 3. Menyesuaikan materi dengan karakter siswa. Keempat, menyusun rencana pembelajaran. Dan yang kelima, melakukan evaluasi. Pembelajaran berbasis kearifan lokal harus dirancang agar bermakna dan relevan. Pengembangan keterampilan. Pengembangan keterampilan mengajar berbasis kearifan lokal menuntut guru untuk lebih kreatif dan inovatif.
Pembelajaran perlu disesuaikan dengan lingkungan dan pengalaman nyata siswa agar lebih bermakna. Mengajar yang baik adalah mengajar yang dekat dengan kehidupan siswa. Strategi pengembangan. Pengembangan kearifan lokal di sekolah dapat dilakukan melalui kerjasama dan perencanaan yang baik. Sekolah dapat melibatkan berbagai pihak agar pembelajaran menjadi lebih maksimal. Yang pertama, bekerja sama dengan masyarakat dan tokoh lokal. Yang kedua, mengembangkan potensi daerah sebagai bahan ajar. Dan yang ketiga, melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan budaya. Pendidikan akan berhasil jika dilakukan bersama-sama. Berikutnya adalah tantangan. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi. Yang pertama, pengaruh budaya luar yang semakin kuat. Yang kedua, kurangnya pemahaman guru dalam tentang kearifan lokal. Yang ketiga, keterbatasan sarana dan dukungan. Dan yang keempat, minimnya keterlibatan masyarakat. Tantangan bukan untuk dihindari, tetapi untuk diatasi. Selanjutnya, dampak. Jika kearifan lokal benar-benar diintegrasikan dalam pembelajaran, maka siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan rasa bangga terhadap budayanya. Hal ini akan berdampak pada terbentuknya generasi yang tidak mudah terpengaruh oleh budaya luar secara negatif. Dari lokal, lahir generasi yang siap bersaing secara global. Berikutnya kesimpulan. Pendidikan berbasis kearifan lokal bukan sekedar pelengkap, tetapi menjadi kebutuhan penting dalam membentuk karakter dan identitas siswa di tengah perkembangan zaman. Jika pembelajaran hanya berfokus pada akademik, maka siswa berisiko kehilangan nilai-nilai pada budaya yang menjadi jati dirinya. Melalui pengembangan keterampilan mengajar berbasis kearifan lokal, guru dituntut mampu menghadirkan pembelajaran yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bermakna dan dekat dengan kehidupan siswa. Tantangan bukan pada ada atau tidaknya kearifan lokal, tetapi pada sejauh mana kita mampu menghidupkannya dalam pembelajaran. Demikian pemaparan materi saya, semoga dapat dipahami. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom.